mari kita awali kajian kita pada subuh ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini masih terkait dengan ahwalus syakhsiyah, hukum-hukum yang terkait dengan masalah hubungan antara suami istri dan keluarga. Tapi subjudul yang lebih dalamnya lagi, kita akan bicara tentang nafaqah atau nafkah. Secara etimologis, kata nafaqah ini dalam bahasa Arab itu asal muasalnya dari 3 huruf, nun, fa, qaf, nafaqah, yang berarti kering, nafaqah. Jadi disebutkan istilahnya nafaqatid darahimu, dirham-dirham itu telah mengalami nafaq, telah mengalami kekeringan. Nah, dari kata nafaqah kemudian menjadi nafaqah, ya. Nah, itu bisa nanti diubah maknanya. Jadi kalau nafaqah itu kering, lalu nanti ada kata nafaq, begitu artinya adalah lorong atau terowongan. Kemudian juga bisa nifaq, artinya kemunafikan, atau dalam nafkah juga bisa berarti kata fania atau musnah, seperti diungkapkan dalam ungkapan orang Arab, nafaqa syai'u nafaqan fania. Sesuatu telah mengalami nafaqah, dia telah mengalami kemusnahan. Ini kita kalau bicara etimologis bahasa. Tapi kalau kita sudah bicara tentang ini adalah sebuah istilah yang baku yang ada di dalam ilmu syariah, dalam ilmu fikih, maka kata nafaqah itu sudah tertentu maknanya, yaitu ma bihi qawwamun mu'tadun halal adamiyyi duna sarafin. Sesuatu yang dengannya tegak keadaan manusia dan tanpa itu tidak bisa tegak. Atau disebutkan harta yang wajib diberikan kepada istri dari hasil sebuah pernikahan. Jadi harta yang wajib diberikan suami kepada istrinya karena sahnya pernikahan mereka. Itu secara pengertian. Tetapi kemudian kalau kita bicara tentang apa dasar dari kewajiban ini, tentu kita akan membuka, merujuk dan mengambil dasar-dasar dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Dari Al-Quran cukup banyak kita temukan perintah untuk memberi nafkah. Misalnya kalau kita baca surat At-Talaq ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wajiblah suami yang punya kemampuan itu untuk memberi nafkah menurut kemampuannya. Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan orang yang disempitkan rezekinya tetap juga dia wajib memberi nafkah dari harta yang dia punya, walaupun sedikit diberikan Allah padanya, itu harus diberikan juga. Jadi tidak terbatas hanya suami yang punya keluasan rezeki saja yang Allah perintahkan untuk memberi nafkah pada istri. Namun suami yang rezekinya tidak terlalu banyak, tidak seberapa, juga tetap mendapat perintah untuk memberi nafkah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 ada juga firman Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah untuk memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian di dalam surat At-Talaq ayat 6 sebelum ayat yang tadi, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litadayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahunna. Tempatkanlah para istri itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan cara menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah kamu cerai itu ternyata dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Nah, itu beberapa ayat yang terkait dengan perintah untuk memberi nafkah.
Selain itu juga Rasulullah SAW memberikan contoh real bagaimana memberikan nafkah kepada para istrinya. Nah, jamaah sekalian, sebenarnya kalau kita urutkan nafkah ini di dalam perkawinan, sebenarnya nafkah ini tidak masuk dalam rukun nikah. Jadi kalau kita bicara pernikahan itu ada rukunnya, para KUA itu biasanya menyebutkan 5 rukun nikah. 5 itu pertama adanya suami, adanya istri, ada 2 mempelai. Kemudian ada wali, kemudian ada saksi, dan terakhir ada ijab kabul. Jadi kalau kita perhatikan apa yang menjadi rukun, sebenarnya nafkah ini tidak masuk dalam rukun nikah. Lalu kalau bukan termasuk rukun nikah, dia masuk dalam apa? Nah, masuknya ke dalam kewajiban. Wajib bagi suami untuk memberi nafkah. Bedanya apa? Rukun dengan wajib. Nah, begini Pak. Rukun itu yang mau tidak mau harus ada. Mau tidak mau harus ada. Begitu salah satu rukun itu tidak ada, maka otomatis pernikahan itu tidak sah, bubar, atau memang dari awal tidak terbentuk sebuah pernikahan. Ya, dari 5 itu misalnya tidak ada ijab kabul kan nggak sah, tidak ada saksi kan tidak sah, tidak ada wali kan nggak sah juga. Ya, tidak ada yang laki-laki atau tidak ada yang perempuan, tidak sah juga gitu. Nah, sedangkan nafkah ini masuknya dalam kewajiban. Nah, kalau kewajiban ini kan terkait dengan di satu sisi si suami wajib memberi kepada istri. Nah, istri ini dia bukan wajib menerima, dia berhak menerima. Ya, di sini wajib Pak, di sini suami ini wajib. Nah, di sini istri itu tidak wajib menerima, berhak, ya, punya hak untuk menerima. Jadi jamaah sekalian, Bapak bisa lihat, yang satu wajib memberi, yang satu berhak menerima. Seandainya yang perempuan yang berhak ini mengatakan, saya tidak minta, itu hak saya memang, tapi saya nggak mau terima, nggak mau minta. Nah, ini yang laki ini kewajibannya kan berarti otomatis hilang. Nah, ketika yang perempuan nggak minta nafkah itu, maka yang laki juga berarti suaminya tidak wajib gitu. Kemudian berarti kan tidak diberi nafkah lantaran yang perempuan memang tidak mau. Nah, itu apakah pernikahan mereka bubar atau pernikahan mereka menjadi tidak sah gara-gara tidak diberikan nafkah? Nah, jawabannya tidak otomatis bubar. Tidak otomatis bubar. Bisa bubar gara-gara misalnya si istri minta nafkah, suami nggak mau ngasih. Nah, itu bisa jadi bubar. Tapi itu kan kasusnya beda dengan yang lagi kita bicarakan. Lagi kita bicarakan si suami mau memberikan kewajibannya sebagai suami, memberi nafkah, tapi istrinya nggak mau dan rela dengan tidak diberikan. Jadi gimana? Ya, berarti kan tidak diberikan. Apakah rumah tangga mereka harus bubar atau pisah? Nah, jawabannya tidak. Jawabannya ya rumah tangga mereka tetap utuh. Kewajiban itu artinya tidak menjadi hal yang membuat rumah tangga bubar. Saya kasih contoh sederhananya begini, Pak. Istrinya memang orang kaya. Ya, orang kaya, mungkin dari keturunannya dia dapat warisan dari orang tuanya. Memang orang kaya, punya banyak perusahaan lah begitu, ya. Dan suaminya memang orang tidak punya, gitu. Tapi kan yang namanya cinta itu kan tidak mengenal batas-batas kaya, miskin dan sebagainya. Lalu mereka menikah. Dan kata istrinya, kamu nggak usah kerja, udah di rumah aja temenin saya, gitu. Ya kan, sebagai suami harusnya kan dia memberi nafkah pada istri. Tapi kata istrinya, pertama kekayaan saya,
duit saya lebih banyak, harta saya lebih banyak. Yang kedua, kamu kalau kerja mau kerja apa, duitnya juga nggak seberapa. Ya gaji sebulan cuma buat ongkos ke salon saya doang nggak cukup gitu. Nah itu Pak, suami harusnya wajib memberi nafkah pada istri. Tapi kalau istrinya nggak butuh dengan nafkah itu, lebih kaya dan sebagainya, boleh-boleh saja kan. Gitu. Artinya secara hukum pernikahan mereka tidak harus bubar. Itu bedanya antara rukun dengan wajib. Gitu. Kalau rukun satu saja dari 5 itu tidak terlaksana, otomatis pernikahan itu bubar. Gitu. Contoh satu tidak terlaksana itu apa? Ya misalnya walinya nggak ada atau walinya palsu, bukan wali yang sebenarnya. Contoh nih, waktu nikah ini ayahnya yang perempuan nggak setuju, tapi mereka kemudian nekat ya kawin lari. Emang agak susah juga sih, kawin di tempat tidur aja susah, apalagi lari gitu ya. Nah, lalu mereka menikah di mana lah begitu. Nah kemudian mereka merasa, mungkin ya namanya orang awam nggak tahu hukum, kawin aja. Ada kiai mana gitu ya yang menikahkan mereka, itu kan bukan wali yang sesungguhnya, wali-walian gitu, wali bohongan. Nah itu Pak, pernikahan mereka kan tidak sah gitu. Ya kalau tidak sah ya berarti mereka bukan suami istri. Kalau mereka melakukan hubungan suami istri itu, hubungan itu adalah hubungan zina. Anaknya yang lahir juga anak zina juga kan gitu ya. Tapi kami saling mencinta, ya itu lain cerita. Nah, cuman masalahnya rukun nikah itu belum terjadi gitu. Atau itu kan wali ya, atau tidak ada saksi misalnya. Ya nggak sah juga. Nah, disaksikan oleh bintang-bintang itu nggak bisa gitu loh. Udah nggak pakai wali, nggak pakai saksi juga gitu ya. Lalu apa bedanya dengan prostitusi misalnya? Nah, jadi yang namanya rukun itu tidak bisa tidak harus ada. Nah, sedangkan wajib tergantung. Kalau yang berkewajiban itu mau ngasih, sementara yang berhak itu tidak mau menerima, ya dengan berbagai macam alasan, sehingga tidak diberikan nafkah itu tidak otomatis bubar. Bisa dijadikan sebagai pemicu bubar, itu bisa. Ya makanya kalau lagi orang habis nikah itu Pak, ada membaca sirah taklik gitu ya. Dengan ini apabila saya meninggalkan istri saya selama sekian lamanya, atau tidak memberi nafkah, ya, meninggalkan atau tidak memberi nafkah, lalu istri saya tidak terima. Nah, situ ada syarat. Istri tidak menerima, dia tidak dikasih nafkah, itu dia komplain dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan diterima pengaduannya, maka jatuhlah talak 1. Itu kan ada syaratnya. Tidak memberi nafkah, tidak ikhlas, tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Nah, itu jamaah sekalian, jadi yang namanya sebuah pernikahan ada rukunnya, tapi juga ada wajibnya. Nah, posisi nafkah itu bukan rukun, dia adalah kewajiban. Tergantung juga sih istrinya mau terima apa enggak. Nah, baik jamaah sekalian, sebab wajib nafkah bagi suami tidak mentang-mentang sudah sah perkawinan lantas ujuk-ujuk suami jadi wajib memberi nafkah. Belum. Ya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Ya, kalau sudah terjadi akad nikah, maka argo sudah langsung berjalan. Begitu akad nikah langsung wajib gitu. Tetapi sebagian ulama yang lain, maksudnya justru malah yang mayoritas, itu mengatakan tidak. Kalau mazhab Hanafi iya, begitu ente bilang qabiltu nikahaha, otomatis langsung punya beban memberi nafkah, otomatis gitu.
Tapi kalau menurut jumhur mayoritas ulama enggak otomatis. Ada syaratnya. Agar suami baru wajib itu ada syaratnya. Bukan hanya sekedar akad sudah terjadi. Ini menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mayoritas. Dasarnya adalah apa yang terjadi dan dialami langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ingat Pak, waktu nikah dengan Aisyah itu usianya baru 6 tahun, masih anak-anak. Akadnya itu sudah terjadi. Berarti kalau secara hukum Aisyah sudah jadi istri dan Nabi sudah jadi suami. Tapi ada tapinya. Aisyah tidak serumah dengan Nabi sampai Aisyah berusia 9 tahun. Itu mereka hidup sendiri-sendiri. Akadnya sudah terjadi, tapi tidak langsung serumah. Pertama, karena memang Aisyah masih kecil. Yang kedua, gitu ya, karena tidak mungkin juga hidup serumah lalu melakukan hubungan suami istri, itu tidak mungkin, gitu ya. Walaupun secara syar'inya sudah syar'i. Nah, selama masa tidak serumah dengan Aisyah, walaupun sudah sah akad nikahnya, maka selama itu juga Nabi belum memberi nafkah kepada Aisyah. Itu di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqada ala Aisyah wa hiya ibnatu 6 sinin. Nabi menikahi Aisyah ketika baru berusia 6 tahun. Itu hadis Bukhari, Pak, sahih. Tetapi baru berkumpul dengan Nabi ketika berusia 9 tahun. Jadi dari kenyataan ini maka mayoritas ulama tadi itu mengatakan bahwa nafkah suami kepada istri baru jadi wajib itu ketika mereka sudah satu rumah. Ada istilah tamkin. Tamkin itu kalau serumah gitu. Jadi kalau tidak serumah gitu ya, maka kewajiban nafkah itu tidak ada, tidak wajib. Nah, dalam hal ini para ulama menuliskan pendapatnya begini: idza lam tuzaffa ila baiti zawjiha la tastahiqqun nafaqah. Kalau tidak terjadi zafaf itu istri dengan suami itu sekamar, ya, bareng begitu, tinggal satu rumah, wala tastahiqqu an-nafaqah, maka tidak berhak untuk menerima nafkah, harus serumah. Kemudian kata Ad-Dardir dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir, tajibun nafaqatu limumakkinatin min nafsiha mutiqatin lil wad'i bila mani'in. Yang wajib diberi nafkah itu adalah istri yang sudah menetapkan dirinya bersama suami, tinggal bersama suami, mutiqatin lil wad'i, yang siap ya atau mungkin bisa diajak untuk wata', untuk melakukan hubungan seksual bila mani'in, tanpa adanya halangan. Nah, jadi ini yang menjadi pendapat jumhur ulama, bukan sekedar akad tetapi tinggal serumah apa tidak. Nah, tinggal nanti dilihat latar belakangnya. Misalnya begini, ketika yang tidak bisa tinggal serumah itu adalah istrinya, maka kewajiban nafkah dari suami itu memang hilang, gugur. Karena yang tidak bisa tinggal serumah itu yang istrinya. Tapi kalau yang nggak bisa tinggal serumah dengan istri adalah suaminya, lantaran suaminya misalnya kerja di kota lain dan sebagainya, kan mereka tidak serumah juga. Tapi penyebabnya bukan istri, penyebabnya suami yang tidak bisa kumpul dengan istrinya. Nah, dengan cara seperti itu maka nafkah dari suami tetap wajib gitu. Tetapi itu dengan alasan begini,
istrinya memang oleh suaminya ditinggal. Bukannya begini, suami dapat kerjaan di kota lain, istrinya diajak tapi nggak mau. Nah, kalau istrinya diajak tapi nggak mau, berarti penyebab tidak serumahnya itu istri, bukan suami. Maka otomatis kewajiban nafkah dari suami gugur. Gitu. Jadi lain halnya dengan kalau misalnya kata suaminya gini, sudahlah kamu tinggal di Jakarta saja, biar saya yang kerja ke luar kota, ke Kalimantan, kemana. Soalnya di sini anak-anak dan penghidupan rumah kita semua itu adanya di sini. Saya kerja di luar kota itu paling nanti seminggu sekali pulang. Itu kan banyak orang yang rumah di Bandung, di Jogja, di mana, ya kan? EJKA, apa itu? Pulang Jumat kembali Ahad, gitu ya. Nah itu kan dia tidak serumah tuh. Tapi ketidakserumahannya ini atas dasar memang keinginan dari suami, bukan penolakan dari pihak istri. Berarti dalam hal ini kewajiban suami memberi nafkah itu tetap ada. Lain halnya kalau suaminya bilang begini, "Ma, yuk kita pindah ke Jakarta. Saya punya pekerjaan tuh di Jakarta. Pindah ke Jakarta." Terus istrinya bilang, "Nggak mau ah, saya mau di sini aja. Kan saya jadi PNS di sini." Gitu ya. Nah, suaminya bilang, "Ikut ke Jakarta atau kamu tidak dapat nafkah." Gitu. Karena yang tidak mau ikut itu malah si istrinya. Gitu. Nah, syarat wajibnya itu dan dibalik nanti sekarang bagi seorang wanita kan dia berhak menerima nafkah, tapi tidak otomatis dia jadi istri lantas ujuk-ujuk dia langsung berhak menerima, enggak juga. Ada beberapa syarat. Yang pertama, ya tadi dibalik saja. Kalau wanita ini belum haid, belum dewasa, ya, belum dewasa, bukan minimal 18 tahun, bukan, tetapi sebagaimana syariat Islam, dia belum haid, ya, belum bisa untuk melakukan hubungan suami istri, maka haknya dia itu belum terjadi, belum secara syariah dia berhak itu belum, walaupun sudah terjadi akad nikah. Nah, itu yang pertama, harus sudah baligh, ya, untuk bisa berhak mendapatkan nafkah. Dan yang kedua, ya harus menyerahkan diri pada suaminya, dalam arti ikut bersama suaminya. Di mana suaminya tinggal atau suaminya menghendaki dia tinggal di situ, dia tinggal di situ. Ya, kalau istrinya merasa saya punya kehidupan sendiri, saya punya rumah sendiri, saya punya apartemen sendiri dan sebagainya, kita suami istri, tapi kalau saya harus nimbrung di rumah kamu saya nggak mau, gitu misalnya. Padahal suaminya mengatakan kamu harus tinggal bersama saya, dia nggak mau, berarti dia kehilangan haknya. Itu yang penting untuk kita ketahui terkait dengan masalah nafkah. Nah jamaah sekalian, lalu ini kita bicara sekarang apa sih yang dimaksud dengan nafkah itu, ya. Nafkah itu adalah harta yang dengan itu seorang istri bisa hidup, ya. Jadi para ulama itu membagi nafkah itu menjadi 3 macam. Pertama adalah tentu saja makanan, ya. Yang kedua pakaian, dan yang ketiga tempat tinggal. Ya, bahasa kita tuh sandang, pangan, papan, gitu ya. Nah dari segi makanan, para ulama mengatakan begini. Jadi begitu seorang suami wajib memberi nafkah, berarti dia wajib memberi makan istrinya. Hanya saja nanti wujud seperti apa makanannya atau standar minimal dan sebagainya, ini para ulama beda-beda. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu tidak ada standarisasi. Tidak ada standarisasi. Jadi ya disebut kalau istrinya memang maunya dikasih makan itu dan dia rela, dia terima, ya sudah, berarti itu sudah selesai. Tidak ada standarisasi. Tergantung si istri lah pokoknya. Dia doyannya makan nasi, dikasih nasi, ya udah begitu. Dia sukanya makan roti, misalnya istrinya bukan orang Indonesia, Pak, orang bule, doyannya roti, ya sudah gitu ya.
Jadi tergantung istri. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan enggak, ini ditentukan. Seperti kayak gini, Pak. Kalau kita bayar zakatul fitr, ya, bayar zakatul fitr itu kan memberi makan fakir miskin. Itu bukan tergantung fakir miskinnya sudah merasa cukup atau belum, tapi ditetapkan berapa besarannya. Nah, seperti itu juga memberi makan kepada istri itu ditetapkan, yaitu sebagaimana kita memberi makan kepada fakir miskin ketika kita tidak puasa, yaitu bayar fidyah, Pak. Dibikin dia tuh dikiaskan dengan fidyah. Jadi fidyah itu kan 1 mud gitu ya, 1 mud, atau kalau liter-literannya itu sekitar 0,7 liter, atau lebih tepatnya 0,688 liter. Nah, itu segitu itu beras makanan pokok, itu yang menjadi kewajiban, dikiaskan dengan fidyah. Itu yang di dalam mazhab Syafi'i dikatakan begitu. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau bapak enggak puasa gitu ya, karena katakanlah sakit yang tidak sembuh-sembuh gitu ya. Kalau Ramadan puasa, enggak puasa, sakit gantinya kan dengan puasa. Tapi kalau misalnya orang tua nih enggak puasa bulan Ramadan dan sampai wafatnya enggak sembuh-sembuh juga, itu kan bayarnya bayar fidyah. Nah, bayar fidyah itu 1 hari diberikan kepada 1 orang miskin, ukurannya 1 mud itu sama dengan bapak tiap hari berkewajiban memberi makan istri 1 mud itu. Ini menurut mazhab Syafi'i, gitu ya. Kalau Al-Qadhi dalam mazhab Hambali mengatakan ukurannya bukan 1 mud, tapi sebagaimana kewajiban kita memberi makan kalau kita melanggar kafarah, bayar kafarah itu 2 ritel. 2 ritel itu sekitar 454 gram. Ya, lebih rendah lagi ritel itu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa kalau masalah berapa harus ngasih kepada istri dari segi makanan ini, itu yang menetapkan adalah negara saja. Negara yang menetapkan. Ya kayak sekarang ini, Pak. Kita nih kalau bayar zakat, kita nggak ngomong mud atau apa namanya, aslinya itu kan harusnya kalau bayar zakat itu 4 mud atau 5 mud yang disebut dengan sok gitu ya. Itu kan di masa Nabi. Tapi sekarang ditetapkan oleh negara pakai rupiah. Berapa? 30.000, 40.000, 50.000. Nah, itu angka itu tuh yang mengeluarkan pemerintah. Jadi kalau ini salah satu pendapat mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah pada istri itu tergantung kurs yang diterapkan oleh pemerintah. Kalau kata pemerintah sehari 50.000, ya udah 50.000 kasih kepada istri gitu. Tinggal dikalikan kan sebulan misalnya 30. 50.000 kali 30 itu berapa? 1.500.000. Nah, segitulah gitu. Wajib diberikan pada istri. Dan ada pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang keempat, yang mengatakan bahwa itu disesuaikan dengan rata-rata kebiasaan masyarakat di suatu tempat, yang disebut dengan istilah urf gitu. Jadi ada 4 pendapat nih, Pak, dalam masalah berapa sih ngasih makan istri itu. Pertama, terserah istri maunya berapa gitu, maunya dia, seleranya dia. Jadi kesepakatan. Yang kedua, pakai ukuran. Nah, ukurannya adalah tadi pakai 1 mud atau pakai 1 ritel gitu. Yang ketiga, tergantung pemerintah. Jadi pakai ketentuan pemerintah. Dan yang keempat, pakai kebiasaan masyarakat setempat. Jadi bukan pemerintah yang ngatur, tapi memang urf kebiasaannya. Nah, ini kalau saya perhatikan dari semua itu, kayaknya kita banyak menggunakan yang pertama. Ya tergantung istri maunya gimana. Ini pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian mazhab Syafi'i, dan juga ya mayoritas juga sih menyebutkan bahwa tidak ada standarisasi. Semua dikembalikan kepada maunya, seleranya istri. Ya, dan bisa jadi satu istri dengan istri yang lain itu tidak sama. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir kita bicara tentang makanan. Selain makanan kan tadi ada pakaian dan juga tempat tinggal.
Jadi yang wajib memberi pakaian dan juga tempat tinggal itu adalah suami. Nah, dalam hal ini istri itu menerima saja pakaian yang diberi oleh suami, dan tidak ada kewajiban istri untuk sebaliknya memberi pakaian pada suami atau memberi tempat tinggal pada suami, karena itu adalah kewajiban suami. Sehingga misalnya pakaiannya robek, rusak gitu ya, nah itu yang berkewajiban untuk memperbaikinya itu ya suami. Robek, rusak, kotor, itu yang berkewajiban untuk mencucinya sebenarnya suami aslinya gitu, karena itu kewajiban dari suami untuk memberi pakaian dalam keadaan yang sudah siap dipakai tentunya. Atau tempat tinggal begitu juga ya. Kewajiban memberi nafkah ini yang ketiga buat suami kepada istrinya, ya memberi tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan mereka tempat tinggal ya, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu itu. Nah, jadi 3 poin itu. Selebihnya jamaah sekalian, itu kebanyakan ulama mengatakan bukan merupakan kewajiban nafkah suami, di luar dari yang 3 itu. Apa contohnya? Contohnya adalah kesehatan. Kesehatan, Pak, itu ternyata oleh para ulama tidak dimasukkan dalam kewajiban suami pada istri. Jadi kalau istri sakit itu, ini kalau ngomong hitam putih secara hukum ya, nggak ngomongin hubungan cinta kasih di antara suami istri. Kalau bicara secara hukum, kalau istri sakit itu suami tidak wajib untuk mengeluarkan biaya pengobatan istrinya. Nah, ini penyakit itu nggak masuk gitu. Bahkan kalau bicara tentang syarat menikah, kan suami memilih kalau ini orang penyakitan gitu ya. Itu sebenarnya kan bisa dijadikan dasar sebelum nikah nih untuk tidak memilih wanita itu sebagai istri karena penyakitan gitu. Nah, ternyata memang pada saat itu belum kena penyakit gitu. Begitu udah menikah ya sekian tahun ternyata dia sakit gitu. Nah, ini Pak, kalau secara hitam putih hukumnya, sakitnya si istri itu bukan tanggungan suami. Malah dalam kondisi tertentu, kalau sakitnya ini menghalangi suami mendapatkan haknya, yaitu tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan penyakitnya itu, maka si suami itu jadi punya semacam hak untuk menceraikan. Ini kalau bicara secara hukum hitam putihnya, tanpa melihat bagaimana rasa sayang, rasa cinta, rasa kesetiaan di antara mereka. Ini bicara hitam putihnya, gitu. Nah, yang kedua, ini yang paling penting ya. Begini, Pak. Nafkah itu harta yang diberikan suami kepada istri, berarti sudah terjadi apa? Pelepasan hak dari suami dan menjadi kemudian itu hak istri. Nah, kalau suami memberi nafkah ini dalam bentuk misalnya katakanlah makanan, pakaian, ya tempat tinggal gitu ya, maka makanan itu jadi milik istri, ya pakaian itu menjadi milik istri. Sementara kalau tempat tinggal sifatnya tidak otomatis menjadi milik istri. Kenapa? Karena tempat tinggal itu bisa dipakai berdua dan bisa ditempati sementara. Jadi dia yang wajib diberikan itu bukan rumahnya, tapi hak untuk menempati rumah itu. Jadi kalau makanan itu langsung jadi milik istri, makanan itu. Kalau pakaian langsung jadi milik istri, tapi kalau tempat tinggal itu tidak otomatis jadi milik istri. Jadi yang wajib itu adalah memberi hak untuk bisa bertempat tinggal. Nah, ini sifatnya sementara. Jadi rumahnya nggak otomatis jadi milik istri, gitu. Itu saja sih sebenarnya. Jadi apakah gaji suami itu wajib diberikan pada istri? Itu tidak otomatis. Karena tadi kalau kita bicara kewajiban, itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu saja sebenarnya. Nah, tetapi kalau kebiasaan orang kita di Indonesia rata-rata, itu semua dikasih kepada istri. Dikasih kepada istri biar nanti istri yang mengatur
beli makanan, beli pakaian, belanja rumah tangga dan sebagainya, gitu ya. Nah itu kebiasaan masyarakat kita, ya sesuatu yang sayangnya memang habis begitu saja. Dalam arti tidak ada yang dimiliki oleh istri itu. Kebanyakan sih kemudian akhirnya malah nombok gitu istrinya ya. Nah, gitu. Itu uruf atau kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Baik hadirin jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya silakan. Waalaikumsalam. Baik. Ya saya jawab dulu aja Pak, takut lupa. Jadi gini, kalau tadi memang kita bicara karena konteksnya ini kan suami istri gitu ya. Nah, nafkah kepada selain istri itu kan ada juga kepada anak, ya. Nanti ada juga nafkah kepada orang tua. Nah, kalau kepada istri dan anak itu sifatnya mutlak, wabil khusus pada istri. Mutlak tuh begini Pak, walaupun istrinya kaya raya, sudah berkecukupan gitu ya, tapi dari awal pernikahan itu tetap suami wajib ngasih nafkah pada istri. Ya, bagaimana kepada anak? Nah, kalau kepada anak udah beda lagi sedikit. Ketika anaknya sudah, sebutlah sudah dewasa, sudah berumah tangga dan sudah punya kekayaan sendiri, maka kewajiban ayah kepada anak dalam memberi nafkah itu putus, ya, termasuk ketika dia punya anak perempuan dan anak perempuannya sudah dinikahi orang lain, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak perempuan walaupun anak perempuan ini nggak kerja, tapi kan sudah ada yang nanggung nafkahnya, itu putus, gitu. Nah, bagaimana nafkah anak kepada orang tua? Aslinya Pak, itu tidak ada kewajiban nafkah. Artinya seorang anak tidak wajib menafkahi orang tua, yang ada orang tua wajib menafkahi anak, kan begitu ya. Nah, cuma dalam konteks di mana orang tuanya tidak mampu, ya, tidak punya kecukupan, barulah nanti ada kewajiban si anak memberi nafkah kepada orang tua, gitu. Jadi dalam hal ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini ngomongin hukum Islamnya. Kalau kita punya kemampuan memberi nafkah pada anak istri, tentu kepada orang tua juga pasti bisa. Tapi orang tuanya itu tidak miskin, gitu ya, dia berkecukupan, maka tidak ada kewajiban hukum untuk memberi kepada orang tua. Secara hukum itu tidak ada kewajiban. Maksudnya begini, orang tua tidak bisa membawa anaknya ke pengadilan agar anaknya dihukum oleh hakim gara-gara tidak memberi nafkah kepada orang tuanya, gitu. Kenapa? Karena ini bukan pelanggaran hukum. Ini ngomong hukumnya bukan pelanggaran. Tapi kalau kita ngomong tentang pantas-pantasnya, nah ini kita kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat. Anaknya kaya raya, orang tuanya biasa-biasa aja. Miskin enggak juga sih, gitu. Tapi dibandingin sama rumah orang tuanya di kampung yang reot-peot, jelek dan sebagainya, ini anaknya hidup mewah, gitu. Nah, apakah wajib misalnya anaknya membangunkan rumah yang besar buat orang tuanya? Secara hukum syariah tidak wajib. Secara hitam putih hukumnya itu tidak wajib, gitu. Kecuali kalau orang tuanya miskin banget dan dia kasih secukupnya agar orang tuanya bisa hidup. Nah, ini aja kewajibannya.
Nah, tetapi kalau kita bicara urf atau kebiasaan, ini kan budaya sebenarnya ya. Budayanya begini Pak, kalau anak udah sukses, biasanya sih cita-citanya pengen menghajikan orang tua, kan gitu ya. Menghajikan orang tua itu wajib nggak sih bagi seorang anak? Tidak, tidak, tidak. Sebagaimana orang tua juga tidak wajib menghajikan anaknya. Nah, ini balik lagi ke suami istri. Suaminya kaya raya, udah haji bolak-balik 20 kali. Istrinya belum pernah haji. Dosa nggak suaminya? Dosa nggak Pak? Enggak, karena bukan bagian dari nafkah, gitu. Bukan bagian dari nafkah yang wajib untuk dikeluarkan suami itu menghajikan istri itu, tidak. Cuma orang akan bilang begini, gile juga tuh orang, ya, dia udah haji berkali-kali, bininya nggak dihajiin juga. Nah itu kalau orang itu ngerti hitam putihnya hukum, nah, akan dibilang, saya sudah beri nafkah, kewajiban saya sudah tunai, haji itu bukan urusan saya. Ya kan pergi haji bila mampu, bukan bila suami kaya, gitu. Nah, gitu Pak. Jadi ini kalau ngomong hukumnya, memang hukumnya seperti itu. Tapi bicara kepantasan, akan dicibir lah, ya. Bahkan banyak juga suami-suami yang, saya haji nanti aja lah, kalau duitnya udah cukup buat berdua, begitu kan? Nah itu apakah itu kewajiban? Tidak. Jadi gini, kan pergi haji itu kan bila mampu. Kalau suami sudah mampu untuk menghajikan dirinya sendiri, tapi belum mampu untuk ngajak istrinya, saya tanya, wajib berangkat haji nggak? Wajib, gitu, wajib. Lah terus istri, ya istri urusan dia. Kalau dia punya duit mau berangkat haji ya berangkat haji. Apakah suami wajib menghajikan istrinya? Tidak. Nah, gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan itu, apakah anak ini wajib memberikan nafkah kepada ibu atau ayahnya? Kalau miskin wajib, tapi kalau tidak miskin tidak wajib, gitu. Ini bicara wajib apa tidak wajibnya. Tapi anaknya kaya raya, orang tuanya miskin, kemana-mana naik sepeda ontel diserempet orang, gitu kan? Ini pantas-pantasnya ya orang tuanya dikasih mobil lah, dikasih apa, gitu kan? Ini ngomong pantas-pantasnya sebenarnya, bukan ngomong kewajiban syar'inya. Ya kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat disebut dengan urf, al-'adatu muhakkamah, bisa jadi hukum juga, jadi dosa juga sih jatuh-jatuhnya. Karena semua orang mengalami itu, ya. Maksudnya gini, di tengah masyarakat kita setiap ada anak yang kaya raya, pasti orang tuanya dibikin sejahtera. Gitu kan? Sudah berlaku di mana-mana begitu. Ini ada kasus orang tuanya dibiarin miskin saja, tidak disejahterakan apa anaknya. Kalau ditanya dosa nggak, aslinya sih nggak dosa. Tapi karena kebiasaan masyarakat semua begitu dan dia memperlakukan orang tuanya nggak seperti itu, jadi dosa juga. Dosanya karena dosa sosial, nah, gitu. Tidak memperlakukan sebagaimana umumnya yang ada di tengah masyarakat. Jadi kalau ditanya istrinya, berliannya apa segala macam banyak, orang tuanya gitu-gitu aja. Ini kalau asli hukumnya sih tidak dosa sebenarnya. Cuman dengan adanya pandangan masyarakat yang menganggap harus loh orang tuanya disejahterakan, nah itu dia kena dosanya, dosa hukuman sosial di tengah masyarakat. Baik, yang kedua, mengelola. Ya itu namanya koruptor, ya. Dikasih kepercayaan suruh ngelola kontrakan, bukannya dikelola lalu disetorkan hasilnya kepada yang punya, malah diambil sendiri dengan alasan gua kan anaknya juga, akhirnya dikantangin. Nah itu dosa lah dari awal itu kalau udah begitu caranya. Nah, saya kira ini orang tuanya nggak punya harta, ya kan? Kontrakan orang tuanya, dia disuruh ngelola. Habis dikelola, duitnya malah buat dia dan anak istrinya, orang tuanya nggak di-store gitu kan. Itu dosa lah, itu namanya ngerampok gitu. Ngerampok harta orang tuanya. Baik, yang kedua. Kasusnya istri awalnya kerja, nggak harus punya anak, kenapa? Maka tadi bilang gugur kewajiban seorang suami ketika
Iya. Pertanyaannya, penyakit itu ada ketika sudah meninggal usia dan dia pun punya sikap si suami, dia melakukan menikah dengan perempuan lain dan kewajiban dia sebagai suami ayah pada anaknya tidak dilakukan. Anak apa istri? Anak dan istri. Oh. Ketika anaknya untuk tinggal waktu kuliah, Oh, ya. sekolah, malah dimarahin sama anak. Ya. Itu gimana? Secara Islam. Baik, kalau kepada anak nafkah itu mutlak, ya, karena istilahnya nggak ada imbal balik. Jadi kalau kepada istri kan gini, nafkah baru wajib kalau istri bisa memberikan dirinya kepada suaminya, tinggal serumah, bisa dijima dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau kepada anak kan tidak ada imbal baliknya. Jadi berdasarkan hanya begini saja. Selama anak ini belum mandiri, masih tanggungan orang tua, gitu kan. Tapi kalau dia sudah bisa mandiri, maka tanggungan itu sudah tidak wajib lagi. Nah, kalau tadi dibiarin aja anaknya mau sekolah mau kuliah, ya berarti kan kalau masih sekolah masih kuliah kan belum punya pemasukan sendiri kan. Selama itu masih menjadi tanggungan si ayah biar bagaimanapun, walaupun mungkin sudah misalnya nih ya, dengan ibunya anak-anak itu udah cerai gitu, udah selesai, udah kelar, tapi anak tetap tanggungan kan biar bagaimanapun gitu. Maka selama anaknya itu masih belum bisa mandiri, seterusnya itu masih jadi tanggungan orang tua. Tapi ketika anaknya misalnya sudah mandiri, maka kewajiban orang tua kepada anak sudah habis, sudah selesai begitu. Nah, nanti dibalik Pak, anaknya perempuan, dia belum bisa mandiri tapi dia dinikahi orang lain, kan berarti yang nafkahi orang lain. Nah, kalau dia misalnya dicerai, ya berarti kan dia nggak punya lagi yang nanggung nafkah, balik lagi kepada bapaknya. Itu seterusnya, walaupun emaknya sudah bercerai. Nah, yang terkait dengan tadi penyakit, kalau bicara hitam putih hukumnya, istri kok sakit dan tidak bisa disetubuhi, ya berarti dia kehilangan haknya sebenarnya. Nah, tapi disitulah nanti akan teruji rasa cinta dan kasih sayang. Jangan sampai terjadi yang namanya habis manis sepah dibuang. Nah, cuma begini Pak, istri sakit yang tidak memungkinkan suaminya melakukan hubungan suami istri gitu ya, itu seandainya suami tidak memberi nafkah pada istrinya, itu istri nggak bisa membawa suaminya ke pengadilan gitu. Kenapa? Karena memang haknya dia gugur gara-gara dia sudah tidak mampu lagi melayani suaminya, hak nafkahnya gitu ya gugur gitu. Makanya salah satu istri Nabi namanya Saudah itu dinikahi oleh Nabi setelah Khadijah wafat gitu ya. Sebelum nikah sama Aisyah, Nabi nikah dulu sama Saudah. Nah, Saudah ini wanita yang sudah tua, yang boleh dibilang udah nggak bisa disetubuhi lagi lah begitu. Dan Saudah tahu kondisi itu. Jadi kata Saudah, saya tidak menuntut nafkah dari Nabi. Itu. Kenapa? Karena saya juga udah nggak bisa ngasih pelayanan pada Nabi. Tapi status tetap sebagai istri. Nah, Nabi kan maunya adil, semua dikasih jatah dalam arti nafkah harta atau giliran nginep malam, gitu ya. Tapi gini, nginep kalau nggak bisa disetubuhi kan berarti buat apa, gitu kan? Saudah itu kemudian bilang sama Aisyah, sini, jatah saya malam apa sama Nabi itu kamu pakai aja lah gitu. Kenapa? Karena saya sebenarnya sudah nggak berhak lagi untuk dapat jatah itu gitu. Sebagaimana juga nafkah Nabi yang buat saya kasih kamu aja lah gitu. Kenapa? Saya sudah nggak berhak lagi untuk terima itu. Asal satu aja, jangan ceraikan saya. Status tetap istri, tapi dia sudah sudah tahu bahwa saya nggak berhak untuk itu semua, tapi tetap istri. Nah, itu kemudian Aisyah kalau ditanya siapa di antara istri-istri Nabi yang paling soleha, jawabannya Saudah gitu. Kenapa? Jatahnya dikasih ke dia gitu. Nah, gitu Pak. Jadi itu kalau ngerti ya. Tapi kan banyak orang yang nggak ngerti, dalam arti lagi cantik-cantiknya aja, wah dikasih segala sesuatu. Giliran udah tua, udah peot, udah jelek, udah nggak bisa diapa-apain, ya, nggak dikasih nafkah. Emang kalau secara hukum aslinya begitu Pak.
Begitu sudah tidak bisa memberikan kewajibannya, maka haknya dia pun otomatis gugur sebenarnya. Tapi memang hubungan suami istri kan bukan hanya hitam putih hukum ya, tapi juga ada itu tadi kesetiaan ya. Disebut ada istilahnya sakinah mawaddah. Mawaddah itu kan kecintaan antara keduanya itu tetap selamanya, walaupun udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gini Pak, itu nanti bisa dibalik begini. Selama suami masih bisa ngasih nafkah, maka istri masih wajib tinggal di rumah suami. Tapi, nah, kalau suaminya yang udah nggak bisa ngasih nafkah, masih wajib nggak istri tinggal di rumah suaminya? Jawabannya enggak, gitu. Jawabannya nggak wajib, nggak langsung otomatis cerai sih. Ya, tapi ketika suami sudah tidak mampu lagi memberi nafkah pada istrinya, maka istri juga sudah tidak wajib lagi tinggal di rumah suaminya. Jadi bisa saja nih dialognya begini, mohon maaf ya Pak, Papa kan udah nggak bisa ngasih nafkah nih, Mama mau tinggal di kampung aja deh, gitu. Tapi kita tetap suami istri sih, gitu. Tetap nggak ada cerai itu nggak. Tapi kewajiban Mama untuk tinggal di rumah Papa ini sudah nggak bisa, sudah hilang kewajibannya. Kenapa? Karena suami sudah tidak bisa memberi nafkah lagi pada istrinya. Itu terjadi sebaliknya juga, gitu kan? Ketika istri tidak bisa disetubuhi, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Ketika suami tidak bisa menyetubuhi, ya impoten gitu misalnya, ya kan? Nah itu istri sudah tidak wajib lagi tinggal di rumah suaminya, gitu. Nah, suami tidak bisa memberi nafkah, ya istri sudah tidak wajib lagi tinggal di rumah suaminya. Jadi ada istilah tamkin ini yang sifatnya imbal balik. Baik, yang ketiga Pak. Yang ketiga itu masalah ini Pak, kita kasih nafkah istri jadinya. Tapi kita ada kebutuhan anak yang jauh lebih besar dari sekolah, dan lain-lain. Apa ada sisanya? Nah kalau ada umpama ada sisa, itu kan hanya titipan dari biaya anak-anak. Itu hak istri ya Pak. Kita kasih umpamanya kita kasih istri ya Pak. Tapi kebutuhan yang lain yang lebih besar, kebutuhan sekolah itu hak istri ya Pak. Ya, jadi tadi kan saya menyebutkan ada 4 pendapat yang berbeda tentang berapa sih yang harus diberikan pada istri. Yang pertama kan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Jadi atur aja lah bagaimana sesama suami dan istri itu sepakat. Terus ada lagi yang tadi pakai berdasarkan makanan gitu ya, atau berdasarkan ketentuan dari pemerintah, atau berdasarkan uruf yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi begini Pak, kalau di kita di Indonesia, suami istri itu buka-bukaan ini aja, buka-bukaan keadaan. Suami bilang gaji saya segini, kamu sebagai istri emang mau minta berapa, gitu ya, sekian, nah gitu. Berarti kalau kamu ngambil sekian, ini buat masa depan anak-anak kita, pendidikan dan sebagainya, itu mau dapat berapa kira-kira? Nah itu emang didiskusikan di antara masing-masing stakeholder istilahnya, masing-masing pihak gitu ya. Nah, disepakati saja gitu di antara mereka, karena itu yang paling sederhana ketimbang pakai standar-standar yang ditetapkan oleh pihak lain gitu ya. Maka dalam hal ini sebenarnya berapa nilai yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya itu sebenarnya bisa diatur jauh sebelum akad nikah itu dilaksanakan. Makanya dalam hal orang melakukan khitbah atau ngelamar gitu ya, itu kan harusnya terjadi beberapa deal sebelumnya. Apa? Nafkahnya berapa? Mas kawinnya berapa? Itu semua itu sebenarnya harusnya dari awal. Yang di zaman kita sekarang itu disebut dengan perjanjian pranikah gitu sebenarnya. Perjanjian pranikah itu ada perjanjian sebelum nikah, kewajiban suami memberi nafkah pada istrinya itu sekian gitu misalnya. Ya tentu perjanjian ini nanti bisa disesuaikan dengan perkembangannya, asal kedua belah pihak tentu sepakat untuk menyesuaikannya. Karena bisa jadi di awal si istri bilang, saya pokoknya yang penting sebulan 1 juta deh, dah cukup gitu. Ternyata suaminya habis nikah di PHK gitu. Nah ini kalau mau dijadikan dasar untuk minta cerai itu bisa sebenarnya, karena tidak terpenuhi kan. Nah, tapi apakah gara-gara itu langsung minta cerai? Kan enggak juga. Maka si istri bilang ya sudah nggak apa-apa, sementara masih belum punya kerjaan. Tapi bisa jadi hal yang terjadi sebaliknya.
suaminya jadi miliuner. Nah kata istrinya, masa 1 juta doang sebulan? Nah itu duit miliaran itu buat apa gitu. Suaminya bisa bilang, perjanjian emang 1 juta, ya udah 1 juta jatah lo gitu kan. Nah itu bisa juga kan sebenarnya. Nah makanya dari itu perjanjian pernikahan ini tidak bersifat mengikat abadi. Ketika dalam perjalanannya bisa saja kedua belah pihak kemudian menyesuaikan diri lah. Makanya saya bilang tadi, kembalinya sih kepada musyawarah antara suami dan istri. Ini masalah kewajiban dan hak, cobalah dipertimbangkan gitu ya. Makanya bisa jadi Pak, di Indonesia itu kasusnya kacau banget gitu, lucu banget. Suaminya nggak kerja, tapi istrinya nggak minta cerai, ya. Malah yang terjadi, yang kerja malah istrinya. Suaminya ngasuh anak-anak di rumah. Wah, ini kan kacau banget nih kalau dilihat. Tapi karena mereka berdua fine-fine saja, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Dan kasus itu bukan cuma 1-2 Pak di Indonesia, berpuluh-puluh ribu. Ya, suaminya di rumah doang, ngurus, bahkan nggak ngurus anak mungkin ya, malah ngurus ini aja, burung perkutut gitu ya. Istrinya kerja Pak, ke Hong Kong, ke Saudi, kemana-mana. Itu rumah tangga itu yang biayanya itu istri, gitu. Itu orang dosen-dosen saya dari Timur Tengah itu bingung Pak melihat kayak gitu. Bingungnya apa? Ini kok jadi kebalik-balik gini? Yang ngasih nafkah kenapa istrinya? Ya kan? Harusnya yang ngasih nafkah suami. Jawaban saya sederhana. Orang mereka maunya gitu kok, selesai kan? Gitu. Lagian sebenarnya yang mau bukan mereka, yang mau kan ente-ente juga orang Saudi. Kan yang pakai jasanya kalian, saya bilang gitu kan. Mestinya kan TKW itu jangan perempuan, laki-laki aja. Kalian mintanya perempuan. Ya berangkatlah wanita-wanita Indonesia ke Saudi, ya kan? Mereka kerja sebulan dapat berapa real, kirim ke suaminya di Indonesia. Itu Pak, maskapai penerbangan Timur Tengah itu kan semuanya hidup gara-gara aliran TKW kita, ya. Nah, ada satu yang gengsi nggak mau bawa TKW, JEL, Japan Airlines, itu udah bangkrut tuh Pak sekarang JEL itu. Tapi kalau kayak Emirat, Qatar, apalagi itu Etihad, itu kan isinya membantu semua gitu. Sampai-sampai di airport Dubai kan biasanya kan mereka ada di Dubai. Itu pengumuman pakai bahasa Jawa Bapak ya. Ya kan? Para rawuh ingkang wonten ten griya, gitu. Itu di negeri Arab, pengumuman pakai bahasa Jawa. Kenapa? Karena yang menghidupi maskapai-maskapai itu orang Jawa, orang Indonesia yang mau jadi TKI di Saudi Arabia. Kok bisa mereka naik pesawat? Ya karena mereka kerja, mereka dapat duit, itu membiayai hidup di kampung-kampungnya itu. Dan alhamdulillahnya ya, dari sekian banyak itu ya yang rusak ada, tapi kebanyakannya ya berjalan dengan baik. Yang rusak tuh gini Pak, istrinya 4 tahun kerja di Saudi, ya suaminya di tanah air gitu. Itu setiap bulan ngirimin duit sama suaminya, itu dikumpulin duitnya, dibikinin rumah. Tapi bukan atas nama istri, juga bukan atas nama suami, atas nama istri yang kedua gitu. Gitu, istri yang pertamanya di Saudi pulang, ini rumah udah milik istri yang kedua gitu kan, diam-diam suaminya kawin lagi, gantung diri lah dia gitu. Nah, tapi itu yang terjadi Pak. Artinya begini, maksud saya, ketika suami istri menyepakati satu masalah, walaupun itu sangat tidak sesuai dengan standar aslinya, tapi itu menghak prerogatif mereka berdua. Walaupun aslinya yang wajib ngasih nafkah suami, gitu ya. Tapi ketika yang mereka sendiri pelakonnya itu bilang, oke, suami di rumah aja, yang cari duit istri, gitu kan. Dan mereka sepakat, ya udah itu hak mereka berdua. Nggak ada urusan dengan ketentuan-ketentuan tadi, karena ini kan sifatnya hak istri. Nah kalau istri tidak minta jatahnya, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Baik, ada lagi Pak? Iya silakan. Ya. Yang mengenai nafkah tadi, bahwa istri memberikan nafkah ke suami, itu kan secara kewajiban itu bertentangan. Ya. Dalam rumah tangga Islam itu
batasan suatu hukum di dalam Islam melanggar kewajiban itu diperbolehkan dan mana yang enggak. Kan kalau subjektif misalnya kita melihatnya itu asal mereka katakan aja, asal mereka ada masalah diperbolehkan, tidak seperti itu. Iya, jadi ada hukum asli dan ada hukum yang dikembalikan kepada masing-masing. Khususnya nafkah ini hukum aslinya yang wajib memberi nafkah adalah suami dan yang berhak menerima adalah istri. Tapi dengan catatan, kalau istrinya nuntut, minta. Kalau istrinya nggak minta, dalam arti sudahlah mas, nggak usah kerja di rumah aja, duit saya udah banyak, 7 turunan kagak habis, gitu. Apakah perkawinan mereka cacat? Jawabnya enggak. Karena memang itu kaitannya kewajiban dan di sini hak, yang terima hak aja nggak mau ya sudah selesai. Nah terus akhirnya malah istrinya yang ngasih nafkah pada suaminya. Apakah perkawinan ini jadi cacat? Enggak juga. Karena memang mereka punya hak prerogatif untuk mengatur. Nah cuman kalau ribut berantem, kembali kepada hukum asli, gitu. Selama mereka masih sepakat, ya sepakati aja. Nih Pak, saya kasih contoh. Apa hukum orang tua mengeksploitasi anaknya yang jadi artis terkenal? Boleh nggak? Ini kan harta anak, karena yang jadi artis itu kan anaknya. Terus mamanya jadi manajernya gitu ya. Itu boleh nggak sih mamanya makan harta dari anaknya? Kalau bicara aslinya kan nggak boleh, karena yang wajib ngasih itu malah dari orang tua ke anak, bukan anak ke orang tua. Ya, lain kalau orang tuanya udah tua banget, anaknya sukses, udah gede ya. Ini enggak, anaknya masih kecil. Gitu. Orang tuanya yang kemudian meroketkan dia jadi artis, duitnya banyak dan sebagainya. Pertanyaannya, ini yang jadi ngasih nafkah ini orang tua kepada anak apa anak pada orang tua? Gitu ya. Nah, dalam hal ini kembali kepada hak di antara mereka berdua sebenarnya. Ya ketika anaknya fine saja, duitnya dipakai sama orang tuanya, ya kan, itu tidak terjadi pelanggaran gitu. Tapi kalau si anak bilang nggak mau, saya nggak mau kasih sama papa sama mama, ini duit saya, gitu kan, mau bilang apa gitu. Nah cuman kan kalau anak kecil kan rentan dikelecehin sama orang tuanya kan gitu. Nah beda dengan kalau suami istri gitu. Nah jadi dalam hal ini walaupun aslinya itu kewajiban suami pada istri, tapi ketika mereka sebagai pelakon dari akad itu sesama dia, kan sah-sah saja. Saya kasih contoh sederhananya gini, Pak. Aslinya kalau orang jual beli, yang beli itu wajib ngasih duit kepada penjual dan penjual wajib memberi kepada yang beli barangnya itu ya. Itu aslinya. Tapi kalau penjualnya itu pengen ngasih dan pembelinya ya sudahlah, kalau memang saya dikasih saya terima, maka itu sah-sah saja sebenarnya. Padahal aslinya sih yang beli wajib bayar dan yang jual wajib ngasih barang. Kebetulan yang belanja ustadznya, weh Pak Ustadz tumben gitu kan. Nah, makanlah di warung makannya. Begitu udah makan selesai semua mau bayar, nggak usah gitu. Nggak usah bayar Pak, malah dibungkusin buat yang di rumah gitu. Ini kan berarti jadi free banget, makan kok nggak bayar malah dibungkusin gitu. Udah makan di tempat dibungkusin pula gitu. Tapi kata yang jual, saya maunya begitu gitu kan. Terus si yang dikasih ya alhamdulillah, boleh aja kan pada akhirnya. Apakah makanan itu jadi haram karena nggak bayar? Enggak, karena yang jual bilang saya mau ngasih gitu. Ya sudah, kalau udah begitu ya wassalam, udah mau bilang apa lagi gitu ya. Nah itu Pak, jadi hukum aslinya harusnya bayar, tapi ketika yang mau dibayar nggak mau, malah ngasih duit, udah ngasih teng-tengan, ngasih amplop pula gitu kan, makan lagi gitu kan, dapat 3 gitu. Ya tentu itu menjadi pahala pastinya gitu, tapi itu tidak merusak syariahnya, itu enggak, karena sudah ada kesepakatan di antara mereka seperti itu gitu. Baik, ada lagi Pak tadi? Ya terakhir ya Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu bagaimana beliau merasa menjadi psikologi. Kita tahu psikologi adalah jualan beliau. Apakah beliau juga menangani psikologi selama ini?
Jadi gini, kalau nafkahnya seperti apa, berapa dan sebagainya kita nggak punya data yang valid ya. Tapi waktu Nabi menikah dengan Khadijah itu kan ada yang namanya mahar. Ya. Nah, maharnya itu tercantum di banyak riwayat. Ya, walaupun agak sedikit beda-beda. Ada yang mengatakan 100 ekor unta, ada yang mengatakan 10 ekor unta, gitu. Dari segi maharnya gitu ya. Nah, kalau dari segi nafkah rutinnya, karena Khadijah itu dari awal sama Nabi kan partnership. Jadi yang punya duit Khadijah, tapi yang usaha, yang bergerak itu kan Nabi. Dan mereka usaha bersama bagi hasil. Jadi Nabi tidak pinjam uang pada Khadijah. Biasanya sih orang kepada Khadijah itu pinjam duit lalu bisnis, ada untungnya atau tidak, pokoknya bayarlah pokoknya dan bunganya kan begitu ya. Nah kalau Nabi kan enggak. Jadi Nabi sama Khadijah itu mengerjakan proyek ini bersama, patungan. Cuman kalau Khadijah patungan dengan duitnya, maka Nabi patungan dengan otak dan otot gitu ya. Maksudnya dia yang kerjain. Nah tiap bulan atau tiap waktu itu dihitung. Ya, untungnya berapa? Nah, untungnya ini yang bagi dua antara Nabi dengan Khadijah. Itu sebelum nikah. Maka kalau mereka sudah menikah, lebih mudah lagi itu, ya kan? Bisa lebih mudah lagi. Dan ketika sudah menikah kan bahkan ketika Nabi sudah menjadi Rasul di usia 40 tahun itu, nampaknya Rasulullah sudah tidak lagi melakukan aktivitas perdagangan. Nampaknya. Mungkin itu sudah jadi kayak semacam komisaris lah gitu, pemegang saham ya dalam usahanya Khadijah. Sudah ada yang mengerjakan, sudah ada CEO, sudah ada employee, sudah ada apa dan sebagainya. Nabi dan Khadijah itu cuma jadi aja lah, jadi komisaris gitu ya. Nah, jadi ya dia nggak usah ngapa-ngapain tapi duit ngalir aja terus gitu. Dan Nabi memang kalau misalnya harus ada nafkah, tinggal dihitung aja dividen tiap tahun itu berapa. Nah, tinggal dapat Khadijah sekian, Nabi sekian, tinggal potong sekian persen ini buat Khadijah karena ini adalah nafkah gitu ya. Cuman angkanya nggak keluar Pak, dalam riwayat-riwayat ini nggak keluar angkanya. Tapi kalau secara logika mereka punya usaha, mereka punya bisnis yang tidak membuat mereka sibuk dengan bisnisnya. Karena Nabi itu kalau kita lihat setelah jadi Rasul itu emang nggak pernah ngurusin dagang lagi pada akhirnya. Jadi hidupnya dari mana? Hidupnya dari bisnis Khadijah, tapi Nabi punya saham di situ. Nah, gitu kurang lebihnya. Baik, kita tutup jamaah sekalian dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pada subuh bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2017. Topik adalah mengenai bab pernikahan di dalam keluarga. Demikianlah kajian pagi ini dibawakan oleh Ustadz Sarfat LCMA. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.